Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita ditanya kenapa engkau mendidik anak, kebanyakan kita menjawab agar anakku jadi anak saleh. Kalau gurunya ditanya kenapa engkau mendidik anak muridmu, dia akan menjawab agar anak didikku, muridku menjadi orang yang saleh, salehah. Sudah benar, akan tetapi ada sesuatu yang lebih utama daripada anak saleh. Karena kalau tujuan utamanya jadi anak saleh, bagaimana kalau anak itu tidak saleh? Apa jadinya kalau anak kita ternyata belum ada tanda-tanda kesolehan? Banyak orang tua yang menyatakan kecewa berat, kecewa sama anaknya, kecewa sama lembaga pendidikannya, kecewa sama gurunya, kecewa sama istrinya, karena anaknya nggak nampak, belum ada tanda-tanda kesolehan. Tujuan utamanya ini jadi anak soleh. Padahal ada yang lebih utama daripada anak soleh, yaitu jadi amal soleh. Amal solehlah yang akan menemani kita di kubur nanti. Amal soleh melalui anak. Kita dikasih oleh Allah anak itu supaya kita beramal soleh melalui anak. Dengan mendidiknya, menyekolahkannya, biaya semua yang dilakukan oleh orang tua untuk kesolehan anaknya. Niatkan ini agar menjadi amal soleh saya. Membayar SPP anak, membayar uang gedungnya anak, biaya sekolahnya anak, uang jajannya, biaya kesehatannya, mainannya, semuanya. Niatkan semuanya itu menjadi amal soleh kita. Itu yang tujuan utama. Perkara anak itu jadi soleh atau bukan, itu di luar kuasa kita. Kita nggak punya kuasa sama sekali membuat anak kita jadi anak soleh. Akan jadi anak soleh kalau Allah memberikan hidayah. Kalau Allah nggak memberi hidayah, dia nggak akan pernah jadi anak soleh. Walaupun kita sudah berusaha mendekatkan anak ke jalan hidayah, didekatkan dengan guru yang soleh, dipilihkan guru yang soleh di sekolah-sekolah Islam, di pesantren, dipilihkan anak-anak teman-teman yang soleh di sekolah-sekolah Islam. Temannya satu sudah homogen, satu pemahaman, satu agama Islam, diajarkan dengan kurikulum yang islami, yang sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah didekatkan semua, usaha sudah ditempuh semuanya. Tapi nggak nampak atau belum nampak kesolehan itu. Maknanya Allah belum memberikan hidayah kepada anak kita. Hidayah itu milik Allah. Al-hadi huwallah. Pemberi hidayah itu hanya Allah. Orang tua nggak bisa ngasih hidayah kepada anak. Guru nggak bisa memberikan hidayah kepada anak muridnya. Bahkan seorang nabi pun gak bisa memberikan hidayah kepada umat. Rasulullah begitu mencintai Abu Thalib, paman yang sangat dia cintai. Karena Abu Thalib juga mendukung sepenuhnya dakwahnya Rasulullah, melindungi Rasulullah ketika dakwah. Begitu besarnya jasa Abu Thalib, Rasulullah mencintai Abu Thalib hingga menjelang kematiannya tetap beliau memberikan dakwah. Ya ammi, qulu la ilaha illallah tuflihu uhajun laka bihindallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, engkau akan berbahagia, engkau akan sukses. Aku akan jadikan hujjah
hujjah di sisi Allah untuk membelamu nanti. Akan tapi Allah sudah mengunci mati hatinya Abu Thalib. Gak masuk Islam. Famata ala jahiliyah. Mati dalam keadaan jahiliyah. Rasulullah gak punya kuasa. Hingga ada satu ayat turun. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, engkau gak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi hanya Allah yang memberikan hidayah kepada yang Allah mau. Hidayah itu milik Allah. Mendekatkan anak menuju jalan hidayah. Mendekatkan anak, menempuh sebab-sebab agar anak dapat hidayah. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi kita nggak bisa memastikan. Siapa yang bisa memastikan? Kalau anaknya dari TK IT, SD IT, SMP IT, SMA IT, bahkan dia pondok pesantren, kemudian jadi anak soleh, nggak ada yang bisa memastikan. Orang tua punya kewajiban menunaikan haknya anak. Apa haknya anak? Dipilihkan guru yang soleh, dipilihkan ibu yang solehah, dipilihkan anak teman bermain yang baik, yang soleh, diajari Al-Quran, diajari syariat Islam, dan dia sudah benar memilihkan anaknya mulai dari TK sampai dia SMA, sekolah Islam, pondok pesantren, sudah benar. Dan ketika itu diniatkan, ini semuanya aku berharap jadi amal solehku. Ini semuanya berharap jadi amal solehku. Anak jadi soleh atau tidak soleh, ini tetap jadi amal soleh. Kalaupun toh hari ini anaknya belum ada tanda-tanda kesolehan, itu tetap jadi anak soleh, tetap jadi amal soleh. Dan jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati kepada anaknya. Percuma ku sekolahkan kamu dari TK IT sampai SMA IT, pesantren, sampai sekarang kamu gak soleh-soleh. Ada kekecewaan? Gak perlu kita kecewa. Gak perlu kita sakit hati kepada lembaganya, kepada gurunya. Akan tapi itu sepenuhnya haknya Allah. Tauhid kita yang harus kita perbaiki. Allah yang punya kuasa tentang melembutkan, membuka hati anak kita untuk menerima hidayah Islam. Menerima syariat Islam dengan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Haknya Allah. Kita nggak punya kuasa. Kita hanya diwajibkan menunaikan haknya anak. Dan berharap ini semua menjadi amal soleh kita. Ketika amal soleh, orang tua memilihkan sekolah lembaga Islam dalam rangka memenuhi hak anak. Ini hak anakku mendapatkan pendidikan Islam. Ini hak anakku mendapatkan guru yang soleh, mendapatkan lingkungan yang baik, diajarkan agama Islam. Itu haknya anak. Kutunaikan semuanya itu agar jadi amal solehku. Maka kita nggak akan pernah kecewa ketika anak belum jadi anak soleh. Kenapa? Ini sudah jadi amal soleh. Harapan, cita-cita kita, tujuan utama kita dalam mendidik anak jadi amal soleh. Yang kedua, tujuan keduanya, second opinion, jadi anak soleh. Jadi anak soleh, alhamdulillah. Kalaupun toh belum, minimal amal soleh ini kita pegang, kita ambil nanti hasilnya di akhirat. Kita nggak jadi orang yang bangkrut. Coba kalau mereka tadi, dia yang kecewa aku memilihkan sekolah yang dari TK IT sampai SMA IT, pondok pesantren, biaya mahal. Kecewa. Dia beramal soleh, tapi dia kecewa. Sakit hati. Ini adalah makar setan. Agar setan tidak membiarkan kita nanti di akhirat membawa amal soleh, mengambil amal soleh kita. Setan menginginkan semua amal soleh itu jadi ambyar, seperti debu yang berterbangan, nggak bisa diambil lagi, hancur semuanya. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal orang-orang yang tidak ikhlas. Karena Allah Ta'ala dalam beramal, amal itu kami hancurkan seperti debu yang berterbangan.
orang berbuat baik, menunaikan kewajibannya, itu sudah betul. Kenapa kecewa? Itu cara setan membatalkan amal soleh kita. Dan kalau kita sudah kecewa itu kita turuti, sakit hati kita turuti pada anak kita, kita sakit hati sama gurunya, sakit hati dengan lembaganya, wallahi kita rugi dunia dan akhirat. Di dunia anak kita nggak jadi anak soleh, di akhirat kita nggak ngambil amal soleh. Kita rugi dunia dan akhirat. Oleh karena itu para jamaah sekalian, khutbah kita kali ini untuk mengingatkan kita agar kita selalu luruskan niat. Kita ngaji tauhid, kita ngaji arba'in nawawi, hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Penerapannya dalam kehidupan seperti ini, dalam memberikan nafkah kepada keluarga, itu kewajiban kita. Harapkan ini jadi amal soleh kita di sisi Allah Ta'ala. Dalam mendidik anak, itu jadi kewajiban kita. Harapkan ini jadi amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Semua yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban kita. Entah itu posisinya apa, sebagai seorang anak, menunaikan kewajibannya kepada orang tua, berharap ini jadi amal soleh. Sebagai suami, menunaikan haknya istri, berharap jadi amal soleh. Sebagai seorang ayah, menunaikan kewajiban kepada anak, berharap jadi amal soleh. Dan seterusnya. Posisinya apa kita dalam menunaikan kewajiban? Sebagai guru, menunaikan kewajiban, mendidik, mengajar, berharaplah ini jadi amal soleh. Jangan hanya berharap pada gaji, berharap jadi promosi jabatan, berharap muridnya membalas dan seterusnya. Jangan. Kita selalu ingat dengan surat Al-Insan ayat 9. Innama nut'imukum liwajhillah. Aku memberi makan kepada kalian itu berharap bisa melihat wajah Allah nanti di surga. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku enggak berharap jaza, balasan dan ucapan terima kasih. Enggak berharap. Di mana surat Al-Insan itu? Kenapa kita kecewa dengan anak kita? Kenapa kita kecewa dengan gurunya? Kenapa kita kecewa dengan lembaga pendidikannya? Mereka enggak punya kuasa untuk mensolehkan anak kita. Maka yang harus digerakkan adalah koreksi kita. Selalu ikhlaskan, luruskan niat kita. Dan selalu lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makin banyak mendekat kepada Allah. Dengan deple-deple kata orang Jawa. Tadarru. Menghibah. Memohon kepada Allah. Agar Allah memberikan hidayah pada anak kita. Agar Allah menjadikan anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Itu yang mesti dilakukan oleh kita sebagai orang tua dalam mendidik anak kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak itu adalah ladang amal. Allah berikan pada kita anak itu bukan tanpa tujuan. Ini, ku kasih kamu anak. Beramal solehlah melalui anak ini. Tapi berapa banyak para ayah yang gak mau mendekat, mengakrabi, mendidik anaknya. Anaknya jadi beban baginya. Aduh, aneh-aneh ini bikin repot orang tua. Berapa banyak orang tua yang selalu berusaha menghindari anaknya. Ayah sibuk, nak. Ayah sibuk. Sibuk dengan pekerjaan. Wallahi, kalau kita menganggap anak itu adalah ladang amal soleh kita, kita mesti berebut dengan istri kita. Kita akan berusaha mendekati anak, mengakrabi anak. Pendidikan gak akan bisa berhasil tanpa keakraban. Hanya instruksi dari jarak jauh. Ayahnya memberikan instruksi kepada anak dari jarak jauh via telepon. Gak cukup. Dia butuh rengkuhan. Dia butuh pelukan. Dia butuh ciuman. Dia butuh dipangku. Butuh pundaknya ayah. Butuh punggungnya ayah untuk bermain. Ketika para ayah menganggap anak itu merepotkan, jadi bebannya. Ingat,
masa tua nanti anak kita pun akan seperti itu. Saat kita membutuhkan anak kita akan mengatakan, aku repot ya. Aku sedang sibuk kerja. Repot ya. Ayah di panti jombo saja. Ayahku carikan pembantu untuk ngurus ayah. Aku nggak ada waktu ya. Apakah seperti itu yang kita mau? Apakah seperti itu yang kita mau di masa tua kita? Anak kita lari dari kita. Karena kita nggak ada waktu di masa kecilnya. Waktu kecilnya kita selalu sibuk. Nggak ada waktu, nak. Ayah harus kerja. Selalu ngeles terus. Anaknya kebingungan. Kemana dia harus menyandarkan punggungnya. Kemana dia harus mencari kasih sayang ayahnya. Dia punya ayah seperti nggak punya ayah. Di masa tua kita akan merasakan. Kalau kita nggak ingin menangis di masa tua, dari sekarang akrabi anak kita. Berubahlah dari sekarang. Jangan mengatakan sibuk demi pekerjaan. Anak kita nggak butuh uang banyak. Bahasa cinta yang ditangkap anak itu bukan uang. Bukan rumah yang megah, yang mewah. Bahasa cinta yang ditangkap sang anak adalah keakraban, pelukannya, belaiannya, ciumannya, punggungnya. Yang dia bisa bermain dengan ayahnya setiap saat. Tapi kalau kita selalu menghindari, menganggap anak itu beban, kita nggak mau semuanya diserahkan. Urusan mendidik anak itu urusan orang rumah, urusan istri. Aku cari nafkah saja. Nggak ada. Nabiullah Ibrahim. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim, Luqman Hakim, Rasulullah, tokoh-tokoh pendidikan itu malah dari laki-laki, bukan dari perempuan. Yang diabadikan dalam Al-Quran. Laki-laki yang begitu mendekati anaknya. Oleh karena itu para ayah, hendaknya kita anggap anak kita itu adalah ladang amal soleh kita. Jangan dianggap beban dalam hidup. Jangan dianggap merepotkan. Enggak, dia adalah aset kita. Dunia dan akhirat kita. Aset. Dia akan menghasilkan amal jariah kalau kita berbuat baik terus. Dia menjadi anak-anak yang soleh. Lihat sabda Rasulullah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, putus amalnya. Dia nggak bisa beramal lagi. Nggak bisa nambah pahala lagi. Illa min salatin. Kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan yang bermanfaat. Aw waladin shalihin yad'ulah, atau anak saleh yang selalu mendoakan kita. Anak saleh ini jadi aset kita. Dia akan bermanfaat untuk dunia kita dan akhirat kita. Jangan dianggap beban, jangan dianggap merepotkan. Tidak, mereka adalah aset-aset kita. Kita harus merasa damai, merasa bahagia ketika bersama mereka. Kalau kita masih membenci kehadiran mereka, kita mengusir mereka, kita belum menganggap anak itu sebagai amal soleh, sebagai ladang amal soleh kita. Oleh karena itu para ayah, semuanya para hadirin, jadikan anak kita ladang amal soleh. Sehingga nggak ada keluhan para istri. Ini suaminya, bapaknya sang anak selalu nggak mau ngakrabi anak. Nggak ada waktu sama anak. Kami terus Ustadz yang selalu mendekati anak. Kenapa nggak berlomba dalam mendidik anak dengan istri? Berlomba untuk mengukir jiwanya. Berlomba untuk menerapkan akidah-akidah yang benar pada anak. Yang nanti kita akan ambil nanti di akhirat. Setiap kali mereka nanti masuk surga, semua amal solehnya mengalir pada kita sebagai orang tua yang mengajarkannya. Mestinya
Kalau istri dan suami itu selalu berpartner, berlomba untuk sama-sama, untuk mendidik, punya saham, mana saham yang paling besar untuk mendidik anak, suami atau istri? Aku nggak mau kalah sama istriku. Istriku sudah repot ketika mereka anak-anakku masih kecil. Di masa mereka sekarang sudah mandiri, aku yang harus lebih banyak mendekatinya. Aku nggak mau kalah dengan istriku. Mestinya begitu. Sehingga setiap kita bisa menjadikan anak sebagai ladang amal soleh kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Qimis salat.